Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dimanapun kita berada. Renungan kita pada pagi hari ini, Senin 7 Maret 2022 dengan judul Dia Tidak Mengingat Dosa Kita Lagi. Ayatnya di dalam Yeremia 31 ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sementara Yesus memohon bagi orang-orang yang menerima rahmat-Nya, setan menuduh mereka di hadapan Allah sebagai pelanggar-pelanggar. Penipu besar itu berusaha menuntun mereka kepada keraguan-raguan untuk menghilangkan kepercayaan mereka kepada Allah, untuk memisahkan mereka dari kasih-Nya, dan untuk melanggar hukum-Nya. Sekarang ia menunjuk kepada catatan kehidupan mereka yang telah mempermalukan penebus mereka, kepada semua dosa-dosa yang telah mengadakannya agar dibuat, dan oleh sebab semua ini, ia mengatakan bahwa orang-orang itu adalah rakyat-Nya, pengikut-pengikut-Nya. Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka, tetapi menunjukkan penyesalan mereka atas dosa mereka itu dan iman mereka, dan dalam memohon pengampunan bagi mereka, ia mengangkat tangannya yang telah terluka itu di hadapan Bapa dan malaikat-malaikat suci sambil berkata, Aku mengenal nama-nama mereka, aku telah mengukirkan mereka di telapak tanganku. Pekerjaan pengadilan, pemeriksaan, dan penghapusan dosa akan dilaksanakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena orang-orang yang sudah mati akan diadili berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab, maka tidaklah mungkin dosa-dosa manusia dihapuskan sebelum selesai pengadilan di mana kasus mereka diperiksa. Tetapi Rasul Petrus dengan jelas mengatakan bahwa dosa-dosa orang percaya akan dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula ditentukan bagimu sebagai Kristus. Bila mana pengadilan pemeriksaan selesai, maka Kristus pun akan datang dan upahnya ada bersama-sama dengan Dia yang akan diberikan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Pada upacara bait suci dunia, imam besar telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel keluar dan memberkati perkumpulan orang Israel. Demikian juga Kristus pada akhir pekerjaannya sebagai pengantara akan menyatakan dirinya sekali lagi, memberkati umat-Nya menunggu dengan kehidupan yang kekal. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, poin penting dalam pelajaran kita lewat renungan ini, saat inilah di mana pengadilan sedang berlangsung, pemeriksaan bagi semua nama-nama umat Tuhan. Dan mungkin bagi kita pun sekarang ini sedang di dalam pemeriksaan apakah kita layak atau tidak. Dan tiba saatnya, segera setelah Yesus akan menyelesaikannya, maka Dia akan keluar dan Dia akan datang segera untuk menjemput anak-anak-Nya di dunia ini untuk akan dibawa ke dalam kerajaan surga. Namun yang penting untuk kita renungkan sekarang ini, selagi kita memiliki kesempatan bahwa tidak akan terjadi pengampunan bagi orang-orang yang tidak memiliki penyesalan atas dosa-dosa mereka dan tidak memiliki pertobatan. Namun bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, maka ia akan mengangkat tangannya yang sudah terluka itu sebagai pembelaan untuk menyelamatkannya. Semoga ini terjadi bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Di saat ini kami bersyukur untuk melihat bagaimana kasih Tuhan kami dapat nikmati di saat ini ya Bapa. Dan kesempatan bagi kami juga memperoleh kekuatan untuk iman kerohanian kami lewat perenungan yang begitu indah. Bagaimana Tuhan akan menghapus dosa-dosa bagi umat-umat Tuhan yang datang dengan penuh kerendahan hati dan menerima kasih karunia atas pengorbanan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan biarlah
di saat ini menjelang akan kedatangan Tuhan yang kali kedua, maka kami akan didapati layak menjadi anak-anak-Mu dan kami akan hidup menjadi saksi-saksi bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hari ini hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu dimanapun berada. Tuhan menyertai. Biarlah kiranya umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit di masa pandemi ini, Tuhan akan berkati, berikan pemulihan dan kesembuhan Tuhan, sehingga tidak ada halangan untuk waktu ke depan dapat kembali melakukan segenap tugas dan tanggung jawab dan juga pemeliharaan, perhatian baik bagi keluarga. Tuhan memberkati di dalam pekerjaan umat-umat-Mu. Apapun yang dilakukan Tuhan, Engkau akan jadikan menjadi saluran berkat sehingga membawa kepenuhan dalam segala kebutuhan kehidupan, dan juga umat-umat-Mu akan semakin setia di dalam Tuhan saja. Memberkatilah semua anak-anak Tuhan di dalam hidup rumah tangga, mulai dari anak-anak kecil ya Bapa. Di dalam pendidikan mereka, Tuhan berikan kepintaran, serta pertumbuhan yang seimbang secara fisik, mental, dan kerohanian mereka. Demikian juga orang-orang muda di bangku perkuliahan mereka. Tuhan akan memberkati, berikanlah masa depan yang baik, yang mana semua itu akan membuat mereka juga akan semakin mengenal Engkau saja. Bagi orang-orang muda yang sudah cukup usia di dalam mencari pasangan hidup, Tuhan akan tunjukkan yang terbaik bagi mereka, yang membuat mereka berbahagia di saat menantikan Tuhan. Di samping itu ya Bapa, banyak anak-anak Tuhan yang pada saat ini bersyukur dalam merayakan hari ulang tahun mereka. Tuhan hadirkan dengan kasih-Mu melalui kesehatan dan juga umur yang panjang ya Bapa, dan biarlah iman mereka diperteguhkan. Terpujilah Engkau untuk segenap berkat-Mu yang menjadi bahagian kami semua. Ampuni kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.